A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada hari ini kita masih diberi kesehatan dan masih diberi kesempatan untuk bertemu lagi di pembelajaran daring kita pada hari ini, hari Selasa. Semoga anak soleh-solehah dan ayah bunda yang ada di rumah semoga dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dimudahkan dalam setiap urusannya. Amin ya rabbal alamin. Adapun pembelajaran tematik kita pada hari ini yaitu kita berada di tema 7 kebersamaan, subtema 2 kebersamaan di rumah. Pembelajaran 1. Seperti biasa, sebelum kita memulai pelajaran kita pada hari ini, kita sama-sama membaca doa sebelum belajar. Ustazah pimpin dari video ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, tambahkanlah ilmu dan pemahaman yang baik. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita telah selesai membaca doa sebelum belajar bersama-sama. Kita lanjut di tujuan pembelajaran. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu ada 3. Yang pertama, dengan mendengarkan dan mengamati gambar yang disajikan, siswa mampu memahami isi dongeng dengan jujur. Yang kedua, dengan membuat kartu pecahan, siswa dapat menentukan pecahan setengah, sepertiga, dan seperempat dengan tepat. Dan yang ketiga, dengan mengamati gambar tari dan penjelasan guru, siswa mampu mengidentifikasi arah gerak kepala dengan percaya diri. Nah, itu tadi tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Kita lanjut di pembahasan. Baik anak soleh-solehah, silahkan lihat pembelajaran 1 subtema 2. Di situ ada siswa dan guru-guru sedang melaksanakan upacara bendera. Nah, di situ sedang melaksanakan upacara bendera. Setiap hari Senin, SDN Nusantara 01 melaksanakan upacara bendera. Siswa berbaris sesuai kelas masing-masing. Kelas 2 berbaris satu barisan di samping seorang siswa. Siti menjadi pimpinan barisan. Siti dan teman-temannya sangat senang sekali mengikuti upacara bendera. Seusai kegiatan upacara bendera, ibu guru akan menyampaikan cerita. Ibu guru akan mendongeng, Siti dan teman-temannya bergegas masuk ke kelas. Nah, waktunya kelas 1, kalian dulu juga sering mengikuti upacara bendera, ya. Pasti kalian masih ingat, insya Allah nanti kita akan melaksanakan upacara bendera lagi setelah kita masuk sekolah. Nah, ini yang diceritakan oleh ibu guru setelah upacara. Dongeng yang berjudul Ikan dan Burung. Nah, silakan kalian baca juga di rumah. Ustazah juga bacakan dari video ini. Ikan dan burung. Di sebuah hutan, hiduplah 2 binatang yang saling bersahabat. Binatang itu adalah burung dan ikan. Keduanya sangat dekat, selalu saling membantu. Kedekatan keduanya ini tidak terjadi begitu saja, melainkan suatu kejadian yang mengubah mereka. Waktu itu, ikan sedang beristirahat di pinggir sungai. Ia memandangi biji-bijian di pohon tepat di atasnya. Kelihatannya biji-bijian itu enak dimakan, kata ikan dalam hatinya. Lalu berusaha meloncat setinggi-tingginya untuk mendapatkannya. Berkali-kali ia meloncat, namun tidak berhasil mencapai biji-bijian itu. Ia hanya memandangi biji-bijian itu. Saat sedang memandangi biji-bijian itu, perhatiannya teralihkan oleh seekor burung yang terbang ke sana kemari. Ikan berkata, "Tuhan, kenapa engkau tidak memberikanku sayap untuk terbang agar aku bisa meraih biji-bijian itu?" Kata si ikan dalam hatinya. Kita tinggalkan si ikan dan beralih ke burung. Nah, sekarang kita perhatikan burung. Tadi kan sudah ceritanya si ikan.
Sekarang kita beralih ke burung. Setelah berterbangan, burung lalu hinggap di salah satu pohon dahan di pinggir sungai untuk beristirahat. Saat itu, ia melihat ke air. Di dasar air sungai itu, ia melihat banyak sekali cacing bergeliatan. Nah, banyak sekali cacing berkelihatan. Nah, itu tadi antara burung dan ikan. Ikan ingin sekali mempunyai sayap. Secara burung ingin sekali mengambil cacing yang ada di dasar sungai itu. Nah, masing-masing kita diciptakan dengan porsinya masing-masing. Jadi burung diciptakan mempunyai sayap karena memang dia mencari makanan tempatnya tinggi-tinggi. Dan ikan memang diberikan kelebihan untuk bernapas di dalam air karena makanannya memang berada di dalam air. Nah, Allah menciptakan setiap makhluk yang ada di dunia itu sesuai porsinya masing-masing, ya. Dan seperti burung dan ikan ini, ya. Seperti burung dan ikan ini. Allah Subhanahu wa taala memberi kita tempat tinggal, memberi kita makanan sesuai dengan porsinya kita masing-masing, dengan apa yang Dia berikan kepada kita. Seperti kita manusia, ya, seperti kita manusia, seperti itu. Begitu juga burung dan ikan. Ikan makanannya ada di dasar laut, di karang-karang. Dan burung juga makanannya biji-bijian yang ada di dahan pohon. Makanya dia itu diberikan sayap untuk bisa terbang untuk mencapai makanannya. Seperti itu, ya. Jadi anak soleh-soleha, pelajaran dari burung dan ikan ini, kita mensyukuri apa yang telah diberikan oleh Allah dan jangan berandai-andai yang tidak bisa kita capai, ya. Karena Allah menciptakan semua manusia sesuai dengan porsinya masing-masing. Ya. Oke, baik. Di sini adalah latihan soal kalian. Siapa tokoh dongeng yang disampaikan guru? Nah, tadi siapa tokoh dongengnya? Ada 2, ya. Silakan kalian tulis di sini. Yang kedua, di manakah tempat hidup cacing yang akan dimakan oleh burung? Nah, tadi ada Ustazah bacakan dongeng ceritanya tadi yang paling bawah. Cacing itu berada di mana? Nah, silakan kalian tulis di situ juga jawabannya. Setelah ikan dan burung berkenalan, mereka apa setelah mereka berkenalan, ya? Baik, kita lanjut di pecahan. Membuat kartu pecahan. Siti dan teman-teman diberi tugas membuat kartu pecahan. Masing-masing siswa membuat 3 pecahan. Siti membuat pecahan setengah, sepertiga, dan seperempat. Nah, di sini ada contoh-contohnya. Ini pecahan setengah, 1/2. Di sini ada sepertiga atau 1/3. Dan di sini ada seperempat, 1/4. Ya. Di sini ada sepertiga, 1/2, dan 1/4. Dalam sebuah pecahan, membagi gambar harus sama besar. Perhatikan gambar yang ada menunjukkan pecahan setengah berikut. Nah, ini pembagian pecahan yang tidak sama besar, berarti dia pembagiannya salah. Dia bukan pecahan karena tidak sama besarnya. Nah, bisa dikatakan pecahan kecuali sama besarnya. Besarnya itu sama, ya. Walaupun dia dibagi 3, dibagi 4, dia tetap mempunyai besar yang sama. Itu baru bisa dikatakan pecahan. Dia mau setengah atau sepertiga atau 1/4, dia pembagiannya tetap sama besar. Tidak ada yang banyak, tidak ada yang sedikit, ya. Oke, baik, kita lanjut. Ini latihan soal kalian. Silahkan kalian beri tanda centang pada gambar pecahan yang benar.
seperti tadi ini. Seperti ini contohnya ya. Ini pecahan, ini gambar pecahan. Ini gambar pecahan yang salah atau dia bukan pecahan karena pembagiannya tidak sama besar. Nah, ini adalah pecahan yang benar karena pembagiannya sama besar. Nah, seperti latihan soal kalian yang ini. Silakan kalian centang mana pembagian yang benar. Mana pembagian benar dari setengah ini. Setengah, gambar mana yang benar? Gambar ini atau gambar ini? Silakan kalian centang. Begitu juga dengan sepertiga. Sepertiga ini, yang mana yang benar? Apakah ini atau ini? Ya, 1/4 juga seperti itu, dan 1/2 seperti itu. Ingat, pecahan itu pembagiannya sama besarnya atau sama banyaknya. Kalau tidak sama besarnya atau tidak sama banyaknya, berarti dia itu bukan pecahan. Oke. Baik. Kita lanjut di gerakan dasar tarik kijang. Nah, di sini ada beberapa gerakan tarik kijang ya. Yang pertama, gambar pertama ini berlari kecil ke arah depan dengan posisi tangan kepala seperti tanduk. Ya, ini tangannya seperti tanduk ya. Lihat, ini tangannya seperti tanduk. Pandangannya lurus ke depan. Yang kedua, melompat ke kanan dan ke kiri. Posisi tangan lurus, jari membuka. Posisi badan membungkuk. Ini ya, ini posisinya. Dan yang ketiga, menggerakkan tangan ke kiri, samping kanan dan kiri. Posisi menjongkok seperti gambar. Ini gambarnya. Nah, itu tadi gerakan dasar tari kijang. Ada 3. Oke, baik anak soleh-soleha. Cukup sekian dulu pertemuan kita pada hari ini. Ustazah tak lupa mengingatkan, jangan lupa sholat 5 waktu, jangan lupa sholat duha, zikir dan tadarus di rumah, selalu berbakti kepada kedua orang tuanya, dan selalu menjaga kesehatan. Baik anak soleh-solehah, kita akhiri pertemuan kita pada hari ini dengan membaca Alhamdulillahirrabbilalamin, beristighfar, astaghfirullahalazim, dan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.